Kalau kita punya salah, kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan disebut orang berbahagia. Tetapi kalau kita selalu menyimpan kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan mencari solusi yang semu, seperti yang dilakukan oleh Sarah Winchester. Morning Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan di Mazmur pasal yang ke-32. Tetap semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Saya membaca satu kisah yang cukup menarik, yaitu Sarah Winchester yang tinggal di California di sebuah rumah yang sangat besar sekali. Sarah ini termasuk keturunan orang kaya karena dia mendapatkan warisan dari mertuanya yang memiliki senapan rakitan. Tentu kita tahu senapan rakitan, salah satu senapan rakitan yang terbaik adalah merek Winchester. Silahkan nanti bisa di googling ya. Nah, suatu saat dia mempunyai satu ide bahwa dia merasa bersalah dan berdosa dengan arwah-arwah orang yang mati karena senapan rakitan tersebut. Kita tahu di negara Amerika dan negara yang termasuk agak bebas ya sebenarnya menggunakan senjata. Dan senjata ini sudah banyak memakan korban karena senjata ini sangat bagus. Lalu karena ada perasaan berdosa dan takut, dia kemudian mempunyai ide lagi begitu ya, bahwa dia akan membangun rumahnya dan merenovasi rumahnya supaya roh-roh itu tidak akan bisa datang menemui dia, seperti menuntut balas atau meminta pertanggungjawaban. Nah, akhirnya yang direnov itu adalah apa? Pintu-pintu yang kalau dibuka itu ternyata buntu oleh dinding gitu ya, kan kayak buntu. Kemudian tangga-tangga yang bila dinaiki ternyata tidak berhubungan dengan lantai manapun, dan juga jendela-jendela tidak bisa dibuka untuk melihat keluar, ataupun kalau jendela dibuka balik lagi jadi ada dinding lagi gitu ya. Artinya semuanya tipuan. Jadi rumah yang sangat besar itu dia bangun untuk menipu roh-roh itu. Itu ide pemikirannya dia. Akhirnya apa yang terjadi dengan rumahnya Sarah adalah rumah Sarah memiliki 160 ruangan, 48 perapian, 8 lantai di atas tanah sebesar 3 hektar. Dan pada saat Sarah meninggal dunia usia 85 tahun 1922, rumah itu memiliki 10.000 jendela dan 2.000 pintu. Ini luar biasa banget ya. Karena memang pada waktu itu dia sangat kaya sekali dengan perusahaannya dia yang menjual senjata Winchester itu. Kita bisa melihat di sini bagaimana Sarah hidup dalam ketakutan dan dia berusaha sekali untuk membuat solusi yang sangat semu begitu ya dalam kehidupannya. Dan kita tahu nggak mungkin dong arwah-arwah itu bisa ditipu, pasti bisa tembus begitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana Daud di ayat yang kelima dikatakan begini, dan dari kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud dengan beraninya mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Daud benar-benar tahu bahwa solusi kehidupannya ketika dia merasa ada salah adalah mengakui dan minta ampun kepada Tuhan. Sesimpel itu. Artinya di ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Good Readers, Mazmur ini sangat sederhana sekali menurut saya. Karena sederhananya adalah kalau kita punya salah, kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan disebut orang berbahagia. Tetapi kalau kita selalu menyimpan kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan mencari solusi yang semu, seperti yang dilakukan oleh Sarah Winchester. Mungkin kita pada saat ini sedang begitu. Ketika kita berbuat salah, kita akhirnya mencari solusi yang semu. Tapi ujung-ujungnya adalah jalan buntu. Tetapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita disebut berbahagia. Sehingga jalan-jalan yang akan kita tempuh, jalan-jalan keberhasilan, bukan jalan buntu. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Have a nice day and God bless us.